Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah-Mu. Hosana bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Bapa-Ku yang Tuhan, sangat puji. Ya, mungkin Ibu Sartin dia punya jaringan, jadi suaranya tidak kedengaran. Kita berdoa aja langsung untuk firman Tuhan ya. Saya percaya biar tetap pengurapan itu hadirat Tuhan, tetap kita bisa menikmatinya lewat persekutuan ini. Oke, mari kita berdoa untuk bisa kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Minta maaf Ibu Sartin, kayaknya jaringan ya. Iya, Bapak. Suara tidak kedengaran. Oke, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau Allah yang Bapa yang baik, Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib. Walaupun kami terpisah oleh ruang dan waktu, tapi kami percaya hadirat-Mu tetap nyata dalam hidup kami. Kami boleh merasakannya dan menikmatinya. Hari ini Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan, biarlah menjadi peneguhan bagi kami, kekuatan bagi kami, penghiburan bagi kami, untuk kami bisa jalani hari-hari ini ke depan, dan bisa terus kami mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba yang akan menyampaikan isi hati-Mu, berkati kami semua Tuhan, biarlah ketika kami dengar firman Tuhan ini, ada kekuatan baru, ada pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan teristimewa ada jawaban yang pasti di setiap pergumulan hidup kami, dan Engkau memberkati kami. Berkati kami semua dalam nama Yesus, dan biarlah atmosfer yang kami rasakan terus berdampak di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami siap dengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Oke, puji Tuhan. Nanti minta tolong Ibu ya. Ibu kita telah bagikan untuk apa namanya? PowerPoint-nya. Nanti di sebelah kanan bawah kalau pakai lab itu ada reaksi, bisa klik di situ. Ketika amin bisa kasih apa tanda apa jempol gitu. Kalau meresponnya bisa tepuk tangan gitu. Jadi supaya kita bisa interaksi walaupun lewat Zoom. Waktu yang diberikan untuk saya coba pergunakan semaksimal mungkin
untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Judul kebenaran firman Tuhan ini saya beri judul Dia Tetap Tuhan. Dia tetap Tuhan. Simple, tetapi bagi saya ini merupakan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat dan menyatakan kebesaran Tuhan. Didasari dalam kebenaran Yesaya pasal 46 ayat 4, di mana firman Tuhan berkata, sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku telah menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ada tanda di mana setiap ada kata situ yang telah saya kasih merah, telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika next Bu, kita masuk. Ya ini. Di saat saya dinyatakan positif oleh para medis ketika melakukan uji swab, saya dikuatkan oleh firman Tuhan lewat pembacaan Alkitab setiap hari. Jadi baca Alkitab ini saya menemukan dan membaca akan kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca tadi, yang telah saya baca buat kita semua, di mana dikatakan bahwa sampai masa tuamu aku tetap menggendong kamu. Dan aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Itu menjadi sesuatu kekuatan dalam kehidupan saya. Dan saya percaya biar ini menjadi juga kekuatan bagi kita semua yang mengikuti Zoom ini. Dan saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ini bukan cuma ada di titik sebuah hafalan. Karena saya percaya ini sampai dibuatkan lagu tentang ayat firman Tuhan ini, tapi pada prinsipnya ini merupakan mempunyai kandungan rohani yang luar biasa. Jadi dalam Yesaya pasal 66 ini berbicara tentang bangsa yang ada dalam pembuangan. Artinya bahwa firman ini ketika disampaikan ini dalam sebuah konteks bagaimana bangsa Israel itu ada dalam keadaan situasi yang sulit. Dalam situasi yang pada prinsipnya selalu saya katakan bahwa sesuatu yang tidak mengenakan. Kenapa? Karena mereka ada dalam pembuangan. Dan bahwa berita dari pasal 40 kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya 40 sampai 48 itu bicara tentang berita kelepasan. Nah, percayalah hari-hari ini kegenapan firman Tuhan sedang terjadi, sementara terjadi, dan terus akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam konteks Yesaya 46 ayat 4 yang saya beri judul pagi hari ini, Dia Tetap Tuhan. Nah, ada beberapa poin yang menjadi perhatian bagi kita semua untuk kita bisa menjadi sebuah perenungan di masa sekarang ini yang bisa saya katakan masa-masa yang sulit. Terus bisa next, Bu. Nah, ini ada pertanyaan, kenapa Dia tetap Tuhan? Ya, kita tahu bersama bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa. Kenapa Dia tetap Tuhan? Nah, pertama, saya ada mencatatnya ada 3 poin. Yang pertama, frasa atau ungkapan sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Ini sebuah pernyataan dari sorga bahwa ada sebuah perjalanan waktu bagi kita manusia
dari kita masih dalam kandungan sampai kita tua, sampai putih rambut kita, dia tetap Tuhan. Artinya apa? Bahwa percayalah kita bahwa kehidupan kita itu bukan cuma sekedar kita lahir, bukan cuma sekedar kita bertumbuh, berkembang dalam proses kehidupan jasmani kita, tetapi pernahkah kita merenungkan, pernahkah kita pikirkan bersama-sama bahwa kebenaran firman Tuhan berkata bahwa aku tetap dia sampai masa putih rambutmu. Nah, ada firman Tuhan berkata gini, ada waktu kamu lahir, ada waktu kamu mati, ada waktu kamu makan, ada waktu kamu tidak makan, ada waktu kamu tidur, ada waktu kamu bangun. Itu menyatakan sebuah proses dalam kehidupan kita, gereja Tuhan, sebuah proses di mana kehidupan perjalanan kehidupan kita, Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Dia tetap menggendong kita dari masa kita dalam kandungan, dalam masa pembuahan, masa di mana perjalanan hidup setiap manusia. Dia katakan bahwa dia melakukannya atau dia menggendong kita atau dia menuntun kita, dia telah melakukannya sampai putih rambutmu. Sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Kadangkala ayat ini diplesetkan bahwa dia menggendong kita di saat tua, tidak di saat rambut putih, tidak. Firman Tuhan, sorga sementara menyatakan atau membuat sebuah pernyataan bahwa dia menggendong kita sampai masa putih rambutmu. Ada sebuah perjalanan waktu bagi kita manusia bahwa dia akan tetap menggendong kita. Kata tetap di situ, dia bilang aku tetap diam. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Jadi lagi-lagi dari surga atau Tuhan sendiri menyatakan dia tetap Tuhan yang tidak berubah itu. Dia tetap Tuhan melakukannya dan mengerjakannya. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Kalau kita melihat konteks pun dari pembacaan kebenaran firman Tuhan pada pasal yang ke-46 ini, itu akan dinyatakan nanti sebentar kita akan baca dalam sebuah kesimpulan. Di sana akan dinyatakan bagaimana konteks dari kebenaran firman Tuhan itu, di mana di sana pada waktu itu ada bagian-bagian mereka menyembah berhala. Nah, yang kedua, kenapa dia tetap Tuhan? Nah, ada ungkapan gini, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Artinya apa? Surga sementara berbicara dengan sebuah pernyataan. Lagi-lagi dengan sebuah pernyataan. Bahwa ada sebuah konsistensi dari Tuhan. Ada sebuah konsistensi dari Tuhan. Dia tetap Tuhan. Dia tidak berubah oleh rentang waktu. Apapun keadaan kita maupun kondisi kita manusia. Kata firman Tuhan bahwa dia telah melakukannya. Artinya apa? Dia telah mengerjakannya. Itu yang pertama, dia telah mengerjakannya. Kita harus percaya bahwa apa yang kehidupan kita, dia tetap Tuhan. Dia telah melakukan apa yang telah dia lakukan bagi kehidupan kita. Kita ada dalam gendongannya, kita ada dalam kasihnya, kita ada dalam naungannya, kita ada dalam penjagaan pemeliharaan daripada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini, percayalah bahwa dia telah menggendong kita. Dia dalam ungkapan sebuah bagaimana menggendong kita dalam pernyataan yang pertama, di mana ada dekapan kasih di sana. Ibaratnya coba kita analoginya seperti seorang bapak peluk atau gendong anaknya. Bagaimana ada sebuah hubungan chemistry yang indah di sana. Ada sebuah hubungan erat di sana. Di mana Bapa menggendong anaknya. Ada kasih sayang di sana. Ada perlindungan di sana. Semuanya itu ada
Ada sesuatu yang terus dikerjakan dan dilakukan oleh Tuhan, dan firman Tuhan menyatakan telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Amin. Itu sesuatu yang luar biasa. Lagi-lagi ini pernyataan dari surga bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia tetap Tuhan. Dia tetap melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Percayalah apapun kondisi kita, Dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dari anak-anak sampai hari ini, Tuhan telah menggendong kita. Yang ketiga, kenapa Dia tetap Tuhan? Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Cuman Tuhanlah yang kita sembah itu yang mau melakukannya. Cuman Tuhan yang hiduplah yang mau mengerjakannya. Cuman Tuhan yang kita sembahlah yang tetap melakukannya. Hari ini saya beri judul tentang khotbah saya. Dia tetap Tuhan. Dunia boleh berubah. Kita boleh berubah dalam kondisi situasi apapun. Dia tetap Tuhan yang tidak pernah berubah. Lagi sebuah pernyataan dari sorga bahwa situasi yang terjadi dalam kehidupan kita tidak menyurutkan Tuhan untuk tetap memikul kita, bahkan menyelamatkan kita. Lagi-lagi ingat, cuman Tuhan yang kita sembah yang bisa melakukannya. Cuman Tuhan yang kita sembah, Dia tetap Tuhan itulah yang mau mengerjakannya. Tidak ada Tuhan-Tuhan di luar sana yang dapat mengerjakannya. Artinya bahwa apapun kondisi kita, situasi kita, apapun yang kita jalani hari-hari ini, bahwa percayalah Dia tetap Tuhan. Amin. Biarlah ini menjadi kekuatan. Mari satu orang siapkan Yesaya 46 ayat 5 sampai 11. Ini menjadi sebuah pembanding bagi kehidupan kita. Bagaimana Tuhan yang kita sembah, Dia adalah tetap Tuhan. Coba satu orang bisa baca pelan-pelan dan kita bisa renungkan kenapa Dia tetap Tuhan. Karena ada di luar sana Tuhan yang lain, Tuhan yang cuma dibentuk oleh tangan manusia. Cuman ada Tuhan yang lain sana yang tidak menggendong kita. Ada Tuhan di luar sana yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ada di luar sana banyak Tuhan yang pada prinsipnya tidak mau melakukan apapun bagi umat-umatnya. Cuman Tuhan yang kita sembah hari ini, Dia tetap Tuhan yang telah melakukannya dan mau melakukannya terus buat kehidupan kita, gereja Tuhan. Percayalah hari-hari yang kita jalani sampai hari ini dalam perjalanan kerohanian kita, dalam pertumbuhan iman percaya kita pun sampai ada di titik sebuah kedewasaan seorang pria yang sejati dalam sebuah kedewasaan penuh. Ada Tuhan di sana, Dia tetap Tuhan yang telah melakukannya. Oke, puji Tuhan. Bisa ada yang bacakah? Saya mau baca tapi saya punya HP, dorang bawa ke sana, jadi tolong Ibu Mareta sudah bisa baca. Yesaya 46 ayat 5 sampai 11. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama. Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan. Sebentar. Ya. Mereka memupat tukang emas. Jadi lihat, Tuhan sabar Bu. Saya coba jelaskan sedikit. Saudara coba lihat, dia bilang kepada siapa kamu mau menyamakannya. Kepada siapa kita mau menyamakan Tuhan. Yang kita sembah itu, yang kita tahu Dia tetap Tuhan. Yang orang lain menyediakan emas, membuat dari emas patung tuangan untuk mereka sembah. Tidak ada Tuhan yang sama, tidak ada Tuhan yang dapat melakukannya dan mengerjakannya. Cuma Tuhan yang kita sembah hari ini tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terus Bu.
Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri, dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab, dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Amin. 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 Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat menguatkan kita, memberkati dalam situasi, kondisi yang terjadi hari-hari ini. Percayalah, dia tetap Tuhan. Dan dunia boleh berubah, kata orang boleh berubah dari muda sampai saat ini. Saya percaya dia tetap menggendong kita. Kemanapun kita berada, apapun kondisi kita, apapun yang kita kerjakan hari ini, termasuk teman-teman yang dinyatakan positif, percayalah bahwa dia tetap Tuhan, dia tetap menggendong kita dalam kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Biar ini menjadi penguatan bagi kita, gereja Tuhan, supaya hari-hari ke depan kita tetap terus berpikir apa yang telah dia kerjakan. Dan sementara dia kerjakan dan terus akan dia kerjakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas menegaskan bahwa dia telah memberitahukan jauh sebelumnya apa yang sementara terjadi, sudah terjadi, dan yang akan terjadi sampai dengan hari-hari ini bicara tentang COVID. Percaya bahwa ya, double. Oke, jadi percayalah bahwa dia tetap memberikan yang terbaik kehidupan kita. Kiranya Yesus memberkati kita semua. Kita tunduk kepada, kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat anugerah Tuhan. Kami percaya walaupun kami cuma melalui Zoom, tapi kami percaya Engkau tetap Tuhan, ada di tempat ini dan ada di rumah jemaat-Mu masing-masing. Di rumah hamba-hambamu yang luar biasa ini. Hamba dari tempat ini berdoa buat kehidupan kita semua. Biar akhirnya Tuhan berkati, Tuhan yang hebat itu, Tuhan yang luar biasa itu melakukannya dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus memeteraikannya kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami semua. Dan dapat bertumbuh subur, berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saya kembalikan ke Shalom. Host. Ya, atau siapapun ya. Silakan. Ika, silakan. Shalom keluarga kerajaan Allah. Shalom keluarga kerajaan Allah. Halo. Minggu 11 2021. Rock News sepekan dalam setiap wadah pelayanan yang ada di Rock Kids, KGC, MWM, Rockman, setiap KM untuk sementara 2 minggu berjalan ini akan ditiadakan. Sehubungan dengan mematuhi protokol kesehatan, mari kita mencegah penyebaran dan menekan
peningkatan kasus COVID-19. Ibadah Raya 1 tetap dilaksanakan minggu depan tanggal 18 Juli 2021 tentunya lewat ibadah online via Zoom tepat jam 09 pagi waktu Indonesia Timur sampai ibadah seperti awal ibadah kita tadi. Kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah raya ini dan yang baru pertama kali hadir tentunya buat kita semua, tentunya buat kita karena semua lewat live streaming via Zoom. Kami mau katakan bahwa saudara bukanlah orang lain, saudara adalah keluarga kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri akan ini kita foto bersama, saya foto. Ya, saya hitung 1 sampai 3. Senyum yang indah. 1, 2, 3. Ya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Berdoa tutup akan nanti yang lain dulu ya. Kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita. Tetap diingatkan lagi-lagi ini kali pertama kita Zoom. Saya berharap ke depan waktu bisa lebih panjang lagi. Kita ini menyesuaikan durasi yang diberikan oleh Zoom 40 menit. Kita akan pelajari lagi Zoom yang gratis untuk supaya durasinya lebih lama. Nah, seperti itu. Karena percayalah bahwa kita akan ada dituntut untuk bisa Zoom seperti ini. Ini kali pertama, tetapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita, rasa syukur kita kepada Tuhan. Walaupun lewat Zoom, kita bisa ketemu dalam keadaan yang luar biasa. Saya lihat ini kelihatan ganteng-ganteng dan cantik-cantiknya. Jadi Tuhan Yesus memberkati kita. Yang masih karantina tetap semangat, tetap bersyukur. Tuhan mengizinkan ini terus memberi kita kekuatan. Buat yang tidak karantina, terima kasih buat perhatiannya dari jemaat Tuhan yang dari hari pertama saya karantina sudah datang kunjungan jemaat Tuhan yang berbagi. Saya tidak bisa sebut satu persatu sampai tadi malam pun datang bawa buat kondisi memang saya bilang selesai karantina tak gode. Ini sampai celana saya pakai ini dia kayak hampir tidak bisa kancing kah. Waduh, bahaya. Jadi terima kasih buat jemaat Tuhan, buat atensinya, perhatiannya buat kami. Cuman ini yang karantina saya bertiga, yang agak stres Mother di bawah, dia cuma sendiri. Tapi tetap bersyukur, terima kasih juga buat Mother yang luar biasa. Kami sini tetap protokol. Lagi-lagi semua karena anugerah Tuhan. Jadi bersyukur ya, tetap semangat yang lagi karantina tetap semangat. Oke. Pak Fedi juga semangat. Jadi ada beberapa kita yang dinyatakan positif. Ada Pak Ferdi, saya, Gilbert, Gabriel, Ishak, Mei, El, Berto, Truli,